Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang tidak percaya Yesus, khawatir, takut, stres dalam menghadapi virus corona itu sesuatu yang wajar. Karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Alkitab berkata, kekuatan manusia sebenarnya tidak seberapa. Tapi takut dan khawatir bagi orang percaya itu menunjukkan saudara kurang beriman. Itu justru menunjukkan saudara itu lemah. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kecil kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pendorong semangat bagi orang lain? Saya hanya mengingatkan kembali pada saat ini akan khotbah pertama online. Sebagai orang percaya, jangan takut, jangan khawatir dalam menghadapi virus corona. Mengapa jangan takut? Karena Tuhan sendiri telah berjanji. Yang pertama, hidup kita di bawah kendali Tuhan. Artinya, tanpa seizin Tuhan, bahkan sehelai rambut di kepala pun tidak akan jatuh ke tanah. Yang kedua, janji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan selalu menyertai kita, apalagi yang ditakutkan? Sehebat-hebatnya virus corona, Tuhan yang kita sembah jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Janji Tuhan yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar. Bukankah Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan mati pun itu merupakan keuntungan bagi kita orang percaya. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, betapa Engkau baik bagi kami, betapa Engkau baik bagi keluarga kami, betapa pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan kami merasakan bahwa berkat Tuhan melimpah bagi kehidupan kami semua. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kami datang untuk menyatakan syukur kami. Kami memuji Tuhan untuk menyatakan Engkau baik. Dan kembali hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu sekali lagi karena anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar?
Saya percaya kabar kita semua sungguh amat baik. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, percaya kabar kita sungguh amat baik. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Bersyukur hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Karena sesungguhnya kita semua adalah bait Allah. Mari saya mau mengajak hari ini untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari sama-sama menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Siapkan hati kita lebih lagi. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan, kami mau terus percaya apapun yang kami alami saat ini, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Oh, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, saatnya akan tiba nanti, setiap kami anak-anak yang Kau kasihi akan melihat
pelangi kasih daripada karya tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan. Hari ini Tuhan, biarlah setiap kami sungguh-sungguh berserah penuh kepada rencana dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk terus sabar, menantikan pertolongan-Mu, sabar menantikan jawaban-Mu Tuhan. Kami terus sabar dan terus percaya, karena kami percaya Engkau Allah yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku tetap
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena waktumu pasti yang terbaik, Tuhan. Dan aku mau terus percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Kami mau terus percaya, Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada kuasa-Mu, kasih-Mu, kedaulatan-Mu, bahkan juga kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau, Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah penuh, Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, aku berserah, Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah.
I surrender all to you, Jesus. We surrender all to you, Jesus, our blessed Savior. Amen. Pengumuman hari ini. Minggu depan, 26 April 2020, kita akan kembali bersama-sama ibadah secara online. Tema ibadah kita untuk minggu yang akan datang adalah sukacita. Ibadah akan diadakan pada pukul 7.30 khusus untuk umum. Kemudian, Victory Kids akan diadakan pada pukul 9 pagi. Dan ibadah online youth akan diadakan pada pukul 10 pagi. Sekali lagi, untuk youth, ibadah online akan diadakan pukul 10 pagi minggu depan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekeningnya adalah Bank BCA dengan nomor akun 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarinah. Untuk informasi seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 56 56 72 65. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan. Dari awal sampai akhir kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bila firman Tuhan disampaikan, kami boleh mendengar, kami boleh meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang kesabaran. Katakan sama-sama kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendeskripsikan kesabaran sebagai bentuk dari kasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu sabar. Bahkan Rasul Paulus menuliskan bahwa kesabaran merupakan salah satu ekspresi dari buah roh. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kesabaran memiliki nilai yang tinggi. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat yang ke-32. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa seorang pahlawan bukanlah orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Pahlawan berani mati demi membela bangsa dan negara. Jasa-jasa mereka diakui dan dikenang. Nama mereka tercatat dalam sejarah. Bahkan mereka mendapatkan penghormatan yang tinggi dari negara dan pemerintah. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan, seorang pahlawan tidak lebih tinggi nilainya dari orang yang sabar. Oleh sebab itu Rasul Paulus mendorong setiap orang percaya untuk hidup di dalam kesabaran. Kita diperintahkan untuk mengenakan kesabaran setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menurut definisinya sabar adalah suatu sikap menahan keinginan, suatu sikap menahan emosi. Oleh sebab itu, dua hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, saudara, sabar menahan keinginan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di sebuah zaman yang segala sesuatunya serba cepat. Di mana di zaman ini kecepatan menjadi nilai yang berharga. Misalkan contoh sederhananya, jasa pengiriman. Biasanya harga paket kilat akan lebih mahal dibandingkan dengan harga reguler. Ketika saudara ingin mengirim satu barang dari kota A ke kota B, saudara bisa memilih di sana paket pengirimannya. Mau yang cepat atau mau yang lebih lama. Tentu yang cepat akan lebih mahal untuk saudara membayar ongkosnya. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat perkembangan transportasi. Dulu dari Bandung ke Jakarta, kita menempuh jarak sekitar 5-6 jam lewat jalur biasa. Tetapi ketika tol sudah jadi, kita bisa menempuh waktu hanya 2,5 sampai 3 jam. Bahkan nanti saudara, ketika kereta cepat yang selagi dibangun selesai, kita bisa menempuh waktu dari Bandung ke Jakarta hanya 35 menit diperkirakan waktu yang begitu cepat. Saya teringat saudara ketika 2017 Tiongkok berhasil membangun jalur sutra dari Tiongkok sampai ke Eropa saudara. Jalur darat, jalur kereta perdagangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tiongkok sebelumnya mengirim barang dari Tiongkok sampai ke Eropa, mereka membutuhkan waktu sekitar sebulan lebih menggunakan perahu saudara. Tetapi ketika jalan atau jalur sutra sudah jadi saudara, sekarang mereka bisa mengirim barang menggunakan kereta dari Tiongkok sampai ke Eropa hanya butuh waktu 18 hari. Saya percaya saudara ketika jalurnya lebih baik, kemudian mereka bisa menempuh dengan waktu yang lebih cepat, tentu itu akan mendukung perekonomian khususnya Tiongkok sendiri. Saya jadi teringat dengan moto Bapak Yusuf Kala ketika dia menyalonkan diri menjadi presiden di tahun 2009, dia punya moto lebih cepat, lebih baik, lebih efisien. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kecepatan itu penting. Dalam berbagai hal, kecepatan sangat dibutuhkan. Makanya ada kalimat yang berbunyi, siapa cepat dia dapat. Artinya bahwa kecepatan itu menghasilkan keuntungan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu memperhatikan bahwa ketika kecepatan menjadi nilai yang berharga, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi perilaku manusia, di mana kita menjadi orang yang kurang sabaran, di mana kesabaran menjadi kurang bernilai. Disadari atau tidak disadari saudara, di tengah zaman yang serba cepat ini, kita cenderung menjadi orang yang tidak sabaran. Kenapa saudara? Karena kita menginginkan segala sesuatunya harus serba cepat. Maka ketika kita melihat kelambanan orang lain, kita bersungut-sungut, kita menjadi marah, tidak sabaran, dan mungkin kita berkata, lama amat sih, gitu aja lama. Kita menemukan diri kita menjadi tidak sabaran di tengah kemacetan lalu lintas. Bahkan kita menemukan diri kita menjadi orang yang tidak sabaran ketika menunggu pesanan makanan yang tidak kunjung datang, padahal perut sudah keroncongan. Kita menjadi tidak sabaran ketika harus mengikuti antrian panjang di kasir ketika akan membayar barang belanjaan. Saudara, tentu kita bahagia ketika keinginan kita didapat dengan cepat. Namun apabila mengalami kelambanan, keinginan kita tidak kunjung didapat. Di sini saudara kita harus belajar menahan keinginan kita. Kita harus belajar bersabar sampai waktu yang ditentukan Tuhan.
Saya akan membacakan satu kisah di dalam 1 Samuel 24 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu cerita ini bahwa saat itu Daud sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi dalam satu kondisi berbalik 180 derajat. Saul yang awalnya akan membunuh Daud, sekarang Daud dapat dengan mudah untuk membunuh Saul. Saudara, saya percaya bahwa Daud memahami dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dan kalau Saul mati pasti dia naik menjadi raja. Daud tahu itu. Tetapi cara membunuh Saul bukanlah cara yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak melakukan itu sekalipun orang-orang yang bersama dengan Daud menyuruh Daud untuk membunuh Saul supaya ia segera naik menjadi raja. Tetapi Daud memahami Saul orang yang diurapi Tuhan sekalipun roh Tuhan sudah undur daripadanya. Daud tidak mau membunuh Saul. Dia bersabar menunggu Allah sendiri yang menyingkirkan Saul dari tahta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu pujian yang berbunyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan membunuh Saul merupakan ujian kesabaran bagi Daud. Namun di sini Daud berhasil melewati ujian itu dan bersabar menunggu waktunya Tuhan ketika dia harus naik menjadi raja, tetapi tidak dengan cara membunuh Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kecepatan penting. Tetapi ketika kita harus menunggu waktunya Tuhan, kita harus belajar bersabar sampai kita menerima apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua berbicara tentang kesabaran, yaitu sabar menahan emosi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menjadi emosi ketika mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Kita mungkin mendapat kata-kata dan sikap yang menyakiti hati kita. Kata-kata yang tajam atau sikap yang tidak menyenangkan dari orang lain, dan itu dapat menyakiti hati kita. Dan saya melihat saudara, ada dua tindakan atau dua respon yang negatif, yang tidak benar, yang seringkali orang lakukan. Biasanya kita dapat saja berespon dengan membalas. Ketika kita dicaci maki, kita balas mencaci maki. Ketika kita dipukul, kita balas memukul. Atau bahkan sebaliknya saudara, kita tidak membalas, kita seolah-olah diam, menerima, namun membenci di dalam hati. Sama saja saudara.
baik membalas atau tidak membalas, namun menyimpan kebencian di dalam hati, tentu itu bukan respon yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-38 dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menjelaskan sedikit ayat ini di mana dalam hukum Israel mereka memiliki sebuah prinsip keadilan tentang pembalasan yang akurat. Akurat artinya ketika satu mata ganti satu mata, tidak lebih saudara. Ketika satu nyawa diganti dengan satu nyawa, tidak lebih dari itu. Hukum ini sebetulnya mencegah pembalasan yang tidak akurat. Pembalasan yang melebihi batas kesalahan yang semula. Karena saya menyadari kecenderungan manusia pembalasan akan jauh lebih berat. Betul saudara? Ketika engkau ditampar satu kali mungkin engkau akan balas berkali-kali. Ketika saya ditampar satu kali mungkin saya akan balas berkali-kali. Nah, hukum Israel tentang keadilan yang akurat ini menolong kita sebetulnya untuk kita tidak membalas melebihi apa yang orang lain lakukan kesalahan kepada kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan hukum yang jauh lebih tinggi daripada hukum Israel. Yaitu hukum kasih, hukum yang menutupi segala pelanggaran, di mana kasih yang menutupi segala pelanggaran. Oleh sebab itu di dalam Matius 5 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tamparan pertama sudah cukup untuk menyulut amarah dan kemudian kita melakukan pembalasan. Saya berikan satu gambaran yang sederhana saudara. Ketika pipi kanan kita ditampar oleh tangan kanan bagian luar, Yesus berkata dengan jelas, jangan melawan. Ketika kita ditampar dengan tangan kanan, pipi kanan kita bagian luar saudara, otomatis kita akan mendapatkan tangan kanan bagian dalam untuk kemudian kembali menampar pipi kita yang kiri. Tamparan pertama kita nggak perlu nunggu saudara pipi kiri ditampar, kita pasti sudah bisa marah dan kemudian melawan. Tetapi Yesus bilang apa? Diam, jangan kamu melawan. Bahkan ketika kamu harus menerima tamparan kedua di pipi kiri oleh tangan kanan bagian dalam, jangan membalas sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah respon Kristus terhadap tindakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain. Ia tidak membalas, ia tidak melawan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pribadi tidak yakin bisa melakukannya. Ini sangat berat saudara, perintah Yesus sangat berat. Untuk melakukan keadilan yang akurat menurut hukum Israel, belum tentu saya bisa saudara. Ketika saya ditampar satu kali, saya harus balas satu kali. Belum tentu saya bisa saudara, saya mungkin bisa balas berkali-kali. Itu hukum Israel, tetapi Kristus memberikan satu hukum yang jauh lebih tinggi. Di mana ketika kita ditampar, kita tidak boleh membalas saudara. Perintah yang sangat berat, yang mungkin kita semua hampir tidak akan pernah mampu. Kemudian saya merenungkan perintah yang berat ini. Kenapa ada perintah ini? Di sini saya baru menyadari kenapa kesabaran merupakan buah Roh Kudus. Karena kita tidak mungkin mampu melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur saudara kepada Allah karena Ia telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang sabar.
ketika Roh Kudus mengaruniakan kita kesabaran, saya percaya saudara, Dia juga memberikan kita akal budi. Dia memberikan kita pengertian seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 19 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi sabar, Allah membekali kita dengan akal budi, dengan pengertian. Sehingga kita menjadi mengerti bahwa kemarahan pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan dan kerugian. Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita akan kehilangan damai dan sukacita. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saran saya daripada saudara emosi, marah-marah, yang benar adalah bersabar dan memaafkan kesalahan. Itulah cara Kristus. Kita mau belajar melakukan apa yang Kristus juga lakukan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menggunakan berbagai jenis kata untuk kemarahan. Namun arti dasar dari kemarahan adalah lubang hidung saudara. Karena salah satu gejala amarah adalah lubang hidung yang mendengus-dengus saudara, nafasnya yang kencang saudara. Mungkin saudara bisa dengar suara saya. Nah seperti itu saudara, biasanya orang yang lagi marah hidungnya mendengus-dengus. Kemudian gejala fisik lainnya seperti mata yang membelalak saudara. Hidung mendengus-dengus, kemudian mata yang melotot, bahkan otot-otot yang tegang. Dan mulut yang mengatup erat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sedang mengalami hidung yang mendengus-dengus, mata yang membelalak, otot-otot yang tegang, dan mulut yang mengatup erat, artinya saudara sedang marah. Jadi saran saya, saudara segera cuci muka supaya tidak jadi marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan yang ayat terakhir di dalam Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang sabar, orang yang bijaksana bersabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan boleh selesai diberitakan, tetapi biarlah 2 poin penting ini kita mau bersama-sama menjadi orang yang bersabar menahan keinginan, menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang yang sabar menahan emosi, tidak cepat marah sekalipun disakiti. Kita mau belajar untuk menerima dan mengampuni. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, kami percaya setiap kami yang mendengar boleh diberkati. Firman Tuhan boleh mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus bersabar dengan keinginan kami, bahkan kami harus bersabar dengan emosi kami. Dan biarlah kami percaya pertolongan Roh Kudus boleh menyertai kami, membimbing kami, menolong kami menjadi orang-orang yang sabar. Kami tahu Tuhan kemampuan manusia tidak akan mampu. Tapi kami percaya ketika Engkau yang menolong kami, Engkau yang membimbing kami, kami dimampukan menjadi orang-orang yang sabar. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah apa yang kami dengar pada saat ini ya Tuhan, biar Tuhan meteraikan firman Tuhan itu dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan itu selalu memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi kami. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.